Oke, jadi di video kali ini kita akan membuat CV menggunakan software CorelDRAW X7. Nah, jadi kita akan membuat CV seperti ini. Jadi kita langkah pertama untuk mengimpor atau memasukkan gambar sebagai contoh yang akan kita buat. Jadi caranya itu kita klik file, kemudian cari import. Nah, kemudian kita cari di mana gambar apa yang ingin kita kasih masuk. Jadi berhubung kita akan membuat CV, jadi ini contohnya nih. Kita klik, kemudian kita import, kemudian kita drag. Nah, jadi kita akan membuat CV kurang lebih seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, jadi langkah pertama itu kita akan membuat dulu objek. Jadi objeknya itu kita klik 2 kali, akan muncul secara otomatis di lembar kerja CorelDRAW kita. Nah, sini kan kita akan membuat 2 warna nih, template-nya nih, 2 warna. Jadi kita membutuhkan 2 objek. Kita kopas saja yang ini, kemudian kita perkecil yang satu. Secara otomatis ada dua objek. Kemudian kita kasih warna agar dapat dibedakan. Caranya kita akan mengambil warna itu dengan fitur ini. Kita klik, kemudian kita simpan. Nah, ini sebagai dasar. Kita kunci dulu dua objek ini, klik kanan, baru lock objek, kunci objek. Jadi fungsinya itu agar objek ini tidak terhambur. Kemudian kita akan membuat objek ini, objek pendidikan, icon pendidikan, sertifikat dan penghargaan, kemampuan, serta tempat foto. Yang pertama kita akan membuat seperti ini. Kita akan membuatnya jadi sudutnya itu gambarnya itu kita akan membuat seperti ini. Caranya banyak cara sih sebenarnya, tapi saya menggunakan cara ini. Kita klik, baru kita pilih icon ini, kemudian kita centang ini. Kemudian kita kopas, kita geser, kemudian kita potong gambar ini, objek yang baru. Jadi caranya kita klik objek yang akan memotong, kemudian shift, tahan shift, baru klik objek yang akan kita potong. Dan kita muncul tampilan menu seperti ini. Jadi kita memakai yang trim, otomatis dia akan terpotong.
ini ada objek baru. Jadi kita membuat seperti yang sama, kopas, kita geser. Jadi untuk penempatannya sesuaikan, tinggal kita menyesuaikan atau mengatur tempatnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada agar dia seperti mengancing atau mengait agar lebih nyata. Jadi kita membuat lagi objek. Kemudian kita akan membuat yang di atas. Jadi kita menggunakan atau memanfaatkan yang sudah ada. Jadi kita tinggal kopas saja yang ini. Kemudian kita perbesar. Yang ini kita copy paste. Kita balik bentuk objeknya. Ini ada cermin. Kemudian kita sesuaikan. Nah, untuk yang ini kita menggunakan fitur yang ini kembali. Jadi kita mengatur bentuknya agar sesuai. Ini kan kelebihan. Nah, yang ini pun juga begitu. Ini kelebihan. Jadi kita kasih sesuaikan. Nah, seperti itu. Jadi kita grup. Kemudian yang ini kan terpisah nih objeknya nih. Kita kasih buat satu objek. Jadi kita kasih gabung ini. Kemudian kita memakai yang when. Kita memakai yang when. Nah, secara otomatis dia akan menyatu. Kemudian kita grup objek yang ini. Untuk pengambilan warna kita ambil warna kita memakai ini kembali. Kemudian kita ambil warna apa yang ingin kita pakai. Kemudian kita lepas di mana yang kita inginkan.
agar kita blok saja. Lalu kita memakai warna ini juga. Nah, berhubung kita akan membuat 3 objek, kita duplikat saja ini. Jadi yang pertama itu kita akan membuat pendidikan. Kita ubah fontnya. Jadi sini saya menggunakan Poppins untuk warnanya. Kemudian yang kedua itu ada sertifikat dan penghargaan. Kita ganti jenis fontnya, memakai Poppins, dan warnanya kita ganti. Kemudian ukuran fontnya, jika terlalu besar perkecil saja, jika masih terlalu besar kita perkecil lagi. Jadi kalau untuk ini kan sesuai dari yang mendesain. Jika terlalu kecil kita perbesar lagi, jika terlalu besar ya kita perkecil lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kemampuan. Atau skill. Kita ubah lagi fontnya, jenis fontnya, kemudian warnanya, klik kiri. Nah, jadi agar tampilannya lebih menarik, jadi kita akan menggunakan atau memasukkan icon. Sini ada icon pendidikan. Jadi kita akan memasukkan icon pendidikan yang sudah kita siapkan di folder yang kita simpan. Jadi tadi caranya itu bisa kita dengan mengklik file baru cari import, atau bisa juga kita langsung ke foldernya dan kita drag. Kita membutuhkan pendidikan, kemudian skill, dan prestasi. Jadi kita blok, kemudian kita drag, dan kita kasih masuk di lembar kerja di CorelDRAW. Nah, gambarnya sudah terimport. Sini ada pendidikan, kemudian kemampuan, kemudian sertifikat. Nah, ini jika terlalu besar kita perkecil lagi. Jadi untuk penempatannya sesuaikan. Nah, seperti ini. Jadi kemudian agar tidak terhambur, tidak terpisah saat kita pindahkan, kita group. Kita select objek yang ingin kita gabungkan, kemudian kita Ctrl G, atau bisa juga select apa yang ingin kita satukan, kemudian klik kanan. Sini ada menu icon, menu group object. Jadi ada beberapa cara. Ini saya menggunakan Ctrl V saja. Otomatis ini sudah bergabung.
Kemudian ada icon seperti ini. Jadi cara membuatnya itu kita membuat kotak. Nah, agar di setiap sudutnya kotak ini tidak lancip, maka kita menggunakan mengklik ini shape tool. Jadi kita klik, kemudian muncul ini ada 4 titik nih yang hitam. Kemudian kita drag entah ke kiri atau ke kanan. Jadi kita drag, dia akan berubah setiap ujungnya. Nah, kita kasih full, secara otomatis dia akan membuat tumpul atau tidak tajam. Nah, di sini kan ada 2 warna, otomatis kita buat 2 objek. Kita kopas saja. Ada 2 objek. Kemudian kita butuh ada 3. Kemudian kita duplikat. Duplikat atau Ctrl D. Kemudian di sini ada 2 objek. Kita akan memotong objek yang di atas. Jadi caranya kita buat shape ini sebagai untuk memotong. Jadi kita ukur. Nah, jadi kita tahan shift, baru klik yang objek yang ingin kita potong, sehingga muncul menu seperti ini. Kemudian kita trim, maka muncul objek yang baru yang sudah terpotong. Kemudian kita kasih warna. Kalau kita ingin mengambil warna sama seperti tadi, kita ambil warna, kemudian kita kasih masuk di objek yang ingin kita beri warna. Begitupun dengan yang lain. Seperti ini juga nih. Nah, ini kan ada garis hitam ini, supaya hilang. Jadi kita select, kemudian kita klik kanan di sini. Atau di sini juga ada di kanan paling atas, klik kanan, nggak hilang garis outline-nya. Kemudian sama seperti ini, cara pengerjaannya juga sama. Jadi kita buat objek untuk memotong, kita buat ini. Kemudian kita save, baru klik objek yang ingin kita potong, kemudian kita trim. Ya, muncullah objek yang sudah terpotong. Yang ini sudah tidak terbutuhkan, kita hapus saja. Berhubung sudah muncul ada di sini warna yang sudah kita ambil, jadi kita memakai ini saja. Klik kiri, yang ini juga. Kemudian untuk menghilangkan lagi warnanya, warna garisnya, kita klik kanan. Kemudian yang ini sama pengerjaannya, kita buat lagi objek yang ini kita sebagai pemotong. Jadi kita sesuaikan, kemudian kita shift, tahan shift, baru klik objek yang ingin kita potong, dan kita trim. Ini sudah tidak dibutuhkan. Nah, ini kasih warna kuning. Kemudian ini kita hilangkan outline-nya, klik kanan. Nah, jadi
kita grup supaya tidak terhambur. Kemudian untuk iconnya kita ambil lagi, kita kasih masuk lagi icon. Sini ada Photoshop, Premiere Pro, Photoshop, dan Corel. Jadi kita masuk ke folder, kita cari Photoshop, Premiere, kita blok dengan Corel, kemudian kita drag, kasih masuk di lembar kerja. Jika terlalu besar kita perkecil, usahakan sama, jadi ada 3. Nah, agar terlihat sama kita membutuhkan bantuan ini lagi untuk mengukur. Jika tidak dibutuhkan kita hapus saja. Kemudian jika agar tidak terhambur kita grup. Jadi ketika kita ingin memindahkan, dia akan memindah satu grup. Kemudian kita membuat fitur objek foto untuk penempatan foto. Nah, untuk foto kita buat elips ini. Dalam pemakaian yang ini itu kalau kita cuman tahan klik kiri itu akan lonjong seperti ini, tidak sempurna bulatannya. Nah, agar sempurna bulatannya kita menekan tombol kontrol, baru kita drag, maka bulatannya itu sempurna. Jika terlalu besar kita perkecil lagi. Nah, seperti ini sudah. Kemudian kita membuat lagi objek di dalamnya. Kita kontrol copy baru paste. Kemudian agar bulatannya ketika kita perkecil dan perbesar itu menyesuaikan dengan objek sebelumnya, kita tahan shift baru drag. Nah, bulatannya itu memperbesar dan memperkecil itu sempurna. Kita sesuaikan. Nah, seperti ini sudah. Kemudian kita akan memasukkan gambar. Jadi kita mengimpor lagi gambar. Kita cari gambar yang ingin kita kasih masuk. Kemudian kita drag, kasih masuk ke sini. Kita perkecil. Nah, agar foto ini bisa masuk di objek ini, itu caranya klik kanan, baru kita pakai power clip insert, sehingga muncul tanda panah seperti ini. Kemudian kita arahkan dan kita klik di mana gambar ini kita akan kasih masuk. Kita klik saja di sini, maka gambarnya itu akan masuk secara otomatis. Kemudian kita memakai kita masuk di edit power clip. Nah, jadi di sini kita akan mengedit
untuk ukuran, jadi kita sesuaikan sampai benar-benar pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jika sudah benar-benar pas, kemudian kita kembali lagi di sini. Nah, gambarnya sudah masuk. Kemudian kita akan kasih hilang ini garis ini. Kita klik kanan, hilang. Kemudian untuk ini kita akan kasih warna putih, dan outline-nya ini kita perbesar. Caranya kita klik 2 kali di sini. Kita klik dulu objek yang ingin kita beri warna garisnya atau outline-nya. Kita masuk di sini, klik 2 kali. Kita di sini bisa mengubah ukurannya. Kita memakai ukuran 40. Kemudian untuk warna kita kasih warna putih. Oke. Nah, jika ingin menebalkan kembali atau mengecilkan terlalu besar atau terkecil, di sini ada fitur yang muncul. Kita klik sini, maka muncul ini. Nah, ada logo pena ini. Jadi kita sesuaikan, kita mau perbesar lagi atau perkecil lagi. Nah, kita memakai 40. Setelah itu kita akan membuat teks atau memasukkan teks. Jadi yang pertama itu kita akan membuat teks. Jadi kita membuat teks itu di menu ini, text tool. Jadi ada tools text. Kita tulis ini untuk teks. Jadi untuk teks kita ubah teksnya itu sini, kita memakai Coffeens. Ini untuk warna, jadi untuk pewarnaan itu sama, klik kiri. Nah, jika terlalu besar atau kurang besar, kita perbesar. Terlalu kecil, terlalu besar, kita kasih warna putih. Kemudian kita buat teks lagi. Caranya sama membuat teks. Kita ganti jenis fontnya. Bila kurang besar, kita perbesar, atau bisa juga di sini. Nah, itu bisa juga kita drag. Kemudian untuk pendidikan, itu kita membuat teks lagi. Kita siapkan dulu teks.
Miss 2. Menemukan lubang memanjang dengan kedalaman kurang lebih 20 meter. Berada di bawah kalian ini. Tahul Ulum jadi kita ubah teksnya, kemudian kita sesuaikan. Kalau kita ingin mengatur jarak spasinya, kita menggunakan ini. Dan kita among gitu, kita buat lagi teks. Kita ubah fontnya, kemudian untuk ukurannya kita perkecil. Untuk jarak spasinya kita ubah. Nah, ini untuk pendidikan. Kemudian untuk sertifikat dan penghargaan kita buat lagi, caranya seperti tadi juga. Kita buat dulu tahunnya. Kemudian kita buat kemudian kita ubah fontnya. Untuk ukurannya kita perkecil.
jika jaraknya kurang lebar, maka kita atur kembali. Di sini ada teks bahasa Indonesia Inggris, hobi badminton dan game. Jadi kita buat dulu di sini. Kemudian kita ganti fontnya. Jika terlalu besar kita perkecil. Nah, di sini kita kasih rata kanan. Caranya di sini ada, ambil ini rata kiri dan ini rata kanan. Dan untuk kita kasih warna, kita blok saja. Baru kita kasih warna, klik kanan, klik kiri. Ini pun sama. Caranya kita blok saja huruf mana yang ingin kita beri warna. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita membuat teks data diri. Jadi untuk data dirinya kita tulis di sini. Kita buat dulu teksnya. Kita select semua, baru kita perkecil. Kita ubah fontnya. Oh ya, untuk memperbesar dan memperkecil tampilan itu bisa dengan cara kita tekan huruf Z, maka dia akan berubah. Saya ulang, tekan huruf Z. Nah, untuk memperbesar kita drag dengan klik kiri, dan jika kita ingin memperkecil kita klik kanan. Nah, ini untuk klik kanan, klik kiri. Jadi ini untuk data diri teksnya.
jika terlalu besar kita perkecil saja. Kemudian yang kedua itu ada kontak, jadi kita kopas saja yang ini atau duplikat, Ctrl D, kita klik 2 kali untuk mengubah tulisan. Ini kita ganti kontak, kemudian kita buat teks lagi. Nah, jadi kita akan memakai icon kembali. Jadi ada icon untuk telepon dan email. Jadi kita ambil iconnya lagi. Kita kasih masuk. Jadi untuk telepon dan email kita drag. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian ada untuk sosial media. Jika ini terlalu kurang jaraknya, kurang jauh, kita atur kembali. Kemudian ada sosial media, jadi yang ini kita duplikat lagi, kita simpan sini lagi, kemudian kita klik 2 kali, kita ganti sosial media. Nah, kita buat teks kembali. Atau agar lebih mudah, kita kopas saja yang ini, Ctrl duplikat, Ctrl D, kita ganti kemudian kita membutuhkan lagi icon Facebook dan Instagram, jadi kita blok
icon yang ingin kita kasih masuk. Nah, ini agar rapi, kita menggunakan bantuan ini. Jadi supaya terlihat rapi nih. Kemudian ada untuk icon lokasi atau tempat tinggal, kita kasih masuk lagi icon lokasi. Kita drag, baru kita kasih masuk di sini. Kita buat teksnya lagi. Kita ubah fontnya. Kemudian kita kasih masuk. Kita sesuaikan penempatannya. Jika terlalu besar kita perkecil. Nah, untuk jaraknya enter kita rubah agar tidak terlalu jauh. Nah, seperti itu. Nah, untuk lokasi gambarnya oke, seperti itu. Oh, deskripsinya, jadi kita masukkan lagi teksnya. Jadi kita buat lagi teksnya. Kita rubah fontnya. Di fontnya kita rubah ukurannya, jika terlalu besar kita perkecil. Nah, ini juga kita blok. Kita kasih warna, nah, agar lebih menarik. Nah, ini juga seperti ini kurang lebih. Oh ya, di sini ada garisnya, kelihatan garis nih di objek yang ini. Jadi kita kasih hilang. Jadi kita kasih aktif dulu, unlock dulu objek yang ini juga. Nah,
kita klik kanan untuk menghilangkan outline. Nah, seperti itu. Jika sudah selesai, untuk mengekspornya kita select semua objek yang ingin kita ekspor, kemudian kita klik file, baru cari ekspor. Tempat penyimpanan kita di mana. Jika sudah, kita beri nama. Belajar CV. Jangan lupa ini tipe. Jadi ada kita mau ekspor ke JPG, PNG, PDF. Jadi kita memakai JPG. Kemudian jangan lupa ini selalu diperhatikan, centang yang diselect selalu dicentang. Itu maksudnya kita mengekspor yang di terselect tadi. Kemudian kita sudah beres semua, kemudian kita ekspor. Kita tunggu beberapa saat sehingga muncul tampilan ekspor. Nah, ini export to JPG. Di sini nggak usah di ubah-ubah pengaturannya. Jadi ekspornya itu ada CMYK, ada RGB. Jadi tinggal kita pilih saja. Kita mau ekspor dengan CMYK atau RGB. Kita mau ekspor dengan CMYK. Jika yakin, oke. Maka secara otomatis file tadi sudah tersimpan di folder yang kita arahkan tadi. Kemudian kita cari, kita bisa lihat sendiri. Kita cari dulu, kita simpan di hasil. Hari ini belajar CV ini, kita buka. Nah, ini dia hasil ekspor pembuatan CV kita tadi. Oke, mungkin sekian pembuatan CV. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.